Bab 3001. Menuai apa yang Anda tabur? Mengerti. Setelah menjawab, Lin Yi kembali mengambil perlengkapan pemadam kebakarannya, lalu menelepon Ding Fei. Setelah mengetahui lokasi kejadian, ia segera bergegas. Karena dia baru saja pergi, dan keterampilan mengemudi Lin Yi sangat bagus, dia segera menyusul mobil pemadam kebakaran, siap bergabung dengan mereka dalam misi. Namun begitu tertangkap, Lin Yi menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di depan truk pemadam kebakaran, ada sebuah mobil pribadi yang menghalangi jalan. Mobil itu bergerak lambat, sehingga sangat memengaruhi waktu tanggap. Terlebih lagi, ketika mobil pemadam kebakaran berpindah ke jalur lain, mobil di depannya langsung mengikutinya, sehingga mobil pemadam kebakaran tidak dapat menyalip. Sialan! Ngapain mobil pribadi di depan itu? Ding Fei mengumpat, lalu menghubungi nomor Lin Yi. Lin Yi, cepat periksa dan singkirkan mobil pribadi itu. Dipahami. Bahkan tanpa instruksi Ding Fei, Lin Yi tahu apa yang harus dilakukan. Ia memacu mobilnya di depan, sejajar dengan mobil pribadi. Pindahkan mobilmu dan beri jalan untuk mobil pemadam kebakaran, atau kamu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Suara Lin Yi keras, tetapi jendela mobil pribadi itu tetap tertutup, tidak ada respons. Di dalamnya ada dua pria berusia 30-an, merokok, bahkan tanpa mengenakan sabuk pengaman. Kakma, orang di sebelah kita sepertinya sedang berbicara dengan kita. Apa urusannya? Aku tidak mengalah, itu bukan urusannya. Sang pembicara, bernama Ma Hongbo, biasanya melakukan pekerjaan serabutan. Ketika punya uang, ia akan keluar untuk mencari nafkah, tetapi jika tidak ada, ia tinggal di rumah. Kegiatan favoritnya adalah minum-minum dan bersantai dengan teman-temannya yang rendahan. Dia tidak keberatan sampai dia minum, lalu dia akan bertindak seolah-olah dia adalah bos Zonghai. Tapi mobil pemadam kebakaran di belakang kita terhalang oleh kita, itu tidak baik, kan? Kendaraan-kendaraan ini memanfaatkan status mereka untuk berkeliaran di jalan sesuka hati. Sebenarnya mereka tidak punya masalah berarti, kata Ma Hongbo. Orang-orang yang mengalah pada mereka semua idiot. Aku tak akan peduli pada mereka. Hahaha, Kakma, kamu jagoan. Enggak semua orang punya nyali kayak gitu. Ini bukan apa-apa. Aku akan pelan-pelan saja, haha, dan membuat mereka kesal. Keduanya duduk di dalam mobil, merokok, sama sekali mengabaikan truk pemadam kebakaran di belakang mereka. Teriakan Lin Yi tidak berpengaruh sama sekali. Lin Yi sedikit mengernyit, merasa bahwa hari ini dia berurusan dengan orang-orang yang tidak masuk akal. Lin Yi, kamu di bawah sana. Cepat pikirkan cara untuk membuat mereka bergerak, kata Ding Fei di telepon. Saya mengerti. Dengan jawaban itu, Lin Yi memutuskan untuk tidak berdebat lagi. Dia menutup jendela, menarik kemudi, dan menabrak mobil pribadi di sampingnya. Bang! Bagian depan mobil menghantam area kursi belakang, dan Lin Yi menginjak pedal gas, mendorong mobil pribadi itu ke samping untuk memberi jalan bagi truk pemadam kebakaran. Wah, keren banget. Sangat memuaskan. Mereka pantas mendapatkannya. Tindakan Lin Yi membuat orang banyak di sekitar mereka bersemangat. Itu benar-benar mendebarkan, tak terbayangkan. Kakak Fei, kalian pergi dulu. Aku akan mengurus semuanya di sini, nanti kita bertemu lagi, kata Lin Yi di teleponnya. Baiklah. Mobil pemadam kebakaran lewat dengan mulus sementara para kru melihat sekilas lokasi kecelakaan. Lin Yi memang pemarah, tidak sembarang orang bisa melakukan apa yang dia lakukan, kata Zoe. Anak muda itu impulsif, itu hal yang wajar, kata Ding Fei. Kamu sudah mendapatkan nomor plat kendaraannya. Orang-orang seperti ini harus ditangani dengan serius. Aku sudah mengembalikannya. Seseorang akan segera menemukannya, kata Ding Fei. Untung saja dia ada di sini. Kalau tidak, dengan status kami tidak bisa berbuat apa-apa meskipun marah, kata Liu Qingfeng. Tepat sekali. Kami di sini untuk melindungi properti rakyat. Jika kami menghancurkannya, semuanya akan berubah. Tapi orang-orang ini benar-benar menyebalkan. Aku sendiri ingin menghajar mereka. Baiklah, cukup bicaranya. Bersiaplah, kita hampir sampai di lokasi. Sementara itu, Lin Yi sudah keluar dari mobilnya. Ma Hongbo dan rekannya juga sudah keluar. Melihat Lin Yi, wajah Ma Hongbo berseri-seri karena marah. Beraninya kau menabrak mobilku, beraninya kau bunuh diri. Kalau aku tidak dapat 100.000 yuan, aku patahkan kakimu. Bang! Lin Yi mengangkat kakinya dan menendang Ma Hongbo. Kalian berdua sebaiknya berperilaku baik dan minta hukuman yang lebih ringan, atau bersiaplah membusuk di penjara. Setelah peringatan itu, Lin Yi kembali ke mobilnya. Berkat modifikasi yang cermat, hanya bempernya yang sedikit penyok, tidak memengaruhi pengendaraan normalnya. Menyalakan mobil,
Lin Yi memacu kecepatannya, berpacu dengan waktu menuju lokasi kejadian. Namun di pintu masuk kompleks, mobil pemadam kebakaran terhalang. Awalnya, Lin Yi tidak menanggapinya dengan serius, mengira petugas keamanan akan segera membuka gerbang. Namun setelah menunggu beberapa detik tanpa reaksi apapun, dia malah mendengar suara marah Ding Fei. Melihat ada yang tidak beres, Lin Yi segera keluar dari mobil. Dia melihat Ding Fei dan kapten keamanan terlibat dalam pertengkaran. Cepat buka gerbangnya, kita harus masuk dan memadamkan api. Kami punya peraturan di sini, kendaraan eksternal tidak diperbolehkan masuk ke kompleks, kecuali mendapat izin dari pengelola properti. Jangan bohongi aku, ada mobil lain di dalam kompleks. Itu adalah mobil milik kami, itu tidak dianggap sebagai kendaraan eksternal. Sikap kapten keamanan itu membuat marah. Wajahnya tidak menunjukkan urgensi, seolah-olah kebakaran yang tidak jauh darinya tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia sangat acuh tak acuh. Kalau begitu, panggil mereka. Apa kau tidak lihat ada api di dalam? Saya baru saja mencoba menelepon, tapi tidak tersambung, jadi Anda harus menunggu di sini saja. Saya tunggu teleponnya segera. Jika dihadang mobil pribadi saja sudah membuat orang marah, maka kejadian ini membuat mereka geram. Terutama dengan ketidakpedulian kapten keamanan, hal itu tidak dapat ditoleransi. Kita bisa menunggu, tapi bisakah apinya menunggu? Itu bukan urusan saya. Kita punya peraturan, bagaimana kalau saya dipecat karena membuka gerbang tanpa izin? Anda, Kakak Fei, jangan buang-buang waktu dengan mereka, masuk ke mobil dulu. Lin Yi menarik Ding Fei dan mendorongnya ke dalam kendaraan. Dia lalu mendekati gerbang dan menyingkirkan penghalang itu. Ayo pergi. Melihat hal itu, amarah sang kapten keamanan pun meledak. Tahu apa yang kau lakukan? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu. Menghadapi ekspresi mengancam Lin Yi, kapten keamanan itu terdiam ketakutan, hanya berani mengancam dengan berbisik. Tunggu saja. Kami pasti akan meminta pertanggungjawabanmu nanti. Apapun, aku siap. Mobil pemadam kebakaran melaju dengan mulus, dan Lin Yi tidak mempedulikan kapten keamanan, dan langsung bergegas ke lokasi kebakaran. Kapten keamanan itu terdiam karena marah ketika salah satu bawahannya berlari menghampiri. Kapten, mobil Anda diparkir di bawah gedung 6, sebaiknya Anda segera memindahkannya. Bab 3002. Lin Bro kenal banyak wanita kaya. Apa salahnya parkir di sana? Nggak ada yang ganggu. Tapi lantai 4 terbakar, dan plester dindingnya runtuh. Kemungkinan besar akan mengenai mobilmu. Mendengar ini, kapten keamanan itu pun bangkit, mobilnya sendiri terparkir tepat di sana. Dengan panik, dia melirik ke arah api, menyadari situasinya lebih buruk dari yang dibayangkannya. Ikut aku untuk memeriksanya. Kapten keamanan itu berlari kencang dan, setelah mencapai gedung nomor 6, melihat papan kayu yang terbakar jatuh menimpa mobilnya. Kaca depan mobil penyok besar, dan papan yang terbakar jatuh ke dalam mobil, yang dengan cepat membakar mobil tersebut. Kalian ngapain? Cepat matikan api di mobilku. Kapten keamanan menepuk pahanya dan berteriak. Mobilmu ada di barisan belakang, tidak ada waktu untuk mengurusnya sekarang, kata Lin Yi. Apa maksudmu? Pemadam kebakaran itu tanggung jawabmu. Apa maksudnya, tidak ada waktu untuk mengurusnya? Kalau begitu, biar ku katakan terus terang, aku tidak ingin menyimpannya. Apa yang bisa kau lakukan? Saudara Fei, ini tidak terlalu bagus, kan, kata Liu Qingfeng dengan suara rendah. Memang tidak terlalu bagus, tapi rasanya luar biasa. Anda. Kapten keamanan menunjuk Lin Yi, gemetar karena marah. Aku akan mengungkapmu. Terserah, lanjutkan saja. Tak lama kemudian, mobil itu terbakar hebat. Hanya beberapa cipratan air yang mengenai mobil, dan tidak ada seorang pun yang memperdulikannya. Kak Fei, mobilnya terbakar. Bukankah kita seharusnya berpura-pura melakukan sesuatu, kata Liu Qingfeng dengan suara rendah. Ding Fei ragu-ragu, berpikir dia tidak bisa bertindak berdasarkan dorongan hati. Namun pada saat itu, Lin Yi angkat bicara dan berkata, abaikan saja dan terus padamkan apinya. Ini tidak bagus, ada orang yang merekam video di sini, kata Liu Qingfeng. Meskipun mereka merekam, tidak apa-apa. Jangan khawatir, kata Lin Yi. Kalau terjadi apa-apa, aku yang akan bertanggung jawab. Jangan bertindak impulsif, nak. Curhat boleh saja, tapi jangan lupakan identitasmu, saran Ding Fei. Tampilkan saja di sini. Lagi pula, identitas kita berbeda, mari kita tahan diri sedikit. Mengerti? Liu Qingfeng mengambil selang dan menyemprot ke sekeliling mobil beberapa kali, meleset sempurna pada titik api, dilakukan dengan presisi yang tinggi. Ada apa dengan Zhou Tua dan Chu Nyu? Mereka sudah lama di dalam dan masih belum membawa siapapun keluar, gumam Ding Fei.
Aku akan naik dan melihatnya, kata Lin Yi. Hati-hati, periksa kembali perlengkapanmu. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Setelah pemeriksaan lain, Lin Yi bersiap naik ke atas untuk memberikan dukungan. Beri jalan. Beri jalan. Sebelum Lin Yi dapat memasuki gedung, teriakan datang dari dekat. Tak lama kemudian, Su Chunyu muncul sambil menggendong seorang wanita muda di punggungnya, berlari keluar dari dalam. Melihatnya keluar dengan selamat, semua orang menghela napas lega. Su Chunyu terengah-engah, bibirnya memucat. Lin Yi menghampirinya dan memberinya sebotol air. Minumlah seteguk air. Situasi di dalam lebih buruk dari yang saya perkirakan, lampu gantung hampir mengenai saya, kata Su Chunyu. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, jangan terburu-buru. Kamu akan menikah beberapa hari lagi, jangan sampai terjadi apa-apa, kata Ding Fei. Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak sehebat Lin Bro, itu bukan masalah besar, Su Chunyu terengah-engah dan berkata, kita tidak bisa membiarkanmu mengurus semuanya. Kau banyak berpikir, iya. Ding Fei menegur sambil bercanda. Kalian semua, berhenti bicara. Percakapan mereka bertiga terhenti karena pemilik rumah perempuan yang baru saja diselamatkan membuat semua orang di sekitarnya bingung. Anjing kami masih di dalam. Tolong cepat selamatkan anjingku. Menyelamatkan anjingmu. Ding Fei melirik pemilik rumah wanita itu dan berkata, tugas utama kami adalah menyelamatkan orang-orang. Kebakaran di dalam sangat parah. Jika orang-orang kami masuk lagi, akan berbahaya, jadi harap tenang. Kami akan memikirkan solusinya. Sekalipun parah, kau harus menyelamatkannya. Bagaimana kalau anjingku terbakar, teriak pemilik rumah perempuan itu histeris. Bagaimana jika orang-orang kita menghadapi bahaya? Ding Fei juga meninggikan suaranya. Itu urusanmu. Aku tidak peduli. Kamu dibayar untuk melakukan pekerjaan ini, jadi selamatkan anjingku. Berhentilah mengoceh, itu sangat menyebalkan. Lin Yi mengumpat dan berkata, kalau kau mau pergi, pergilah sendiri. Kita tidak akan pergi. Silakan lapor, sialan. Kenapa kita bertemu begitu banyak orang aneh hari ini? Bukan hanya kapten keamanan yang tercengang oleh Lin Yi, tetapi pemilik rumah wanita itu pun demikian. Dia duduk di tanah dan menangis, sambil berteriak keras bahwa dia akan melaporkan Lin Yi. Namun Lin Yi tidak memperdulikannya, menganggapnya angin lalu. Sekitar 1 jam kemudian, api berhasil dikendalikan. Ketika kelompok itu masuk untuk memeriksa, mereka menemukan bahwa anjing pemilik rumah sudah mati. Meski disayangkan, tidak ada pilihan lain. Bagaimanapun, nyawa manusia selalu lebih berharga daripada nyawa seekor anjing. Tidak ada gunanya mempertaruhkan nyawa demi seekor anjing. Melihat tubuh anjing itu, pemilik rumah perempuan itu meledak seperti tong mesiu, berteriak histeris. Ini semua salahmu. Anjingku mati. Aku akan teruskan masalah ini sampai tuntas. Lakukan sesukamu, aku dari cabang Changning Road, kau bisa datang dan menemuiku jika ada masalah, kata Lin Yi dengan wajah dingin. Jangan mengandalkan posisi Anda untuk bertindak melanggar hukum. Kapten keamanan berkata, Anda telah merusak properti publik komunitas kami akan terus memperjuangkan masalah ini sampai tuntas. Sebaiknya kalian semua berkumpul, jangan buang-buang waktuku. Lin Yi mengatakan ini dengan maksud untuk mengambil semua tanggung jawab atas dirinya sendiri. Dia tidak takut pada orang-orang yang tidak masuk akal ini, tetapi orang lain mungkin takut. Mengabaikan pemilik rumah wanita yang panik, Lin Yi meminta semua orang untuk berkemas dan kembali. Hari yang luar biasa, bertemu dengan banyak orang aneh. Dalam perjalanan pulang, Liu Qingfeng mengeluh. Mungkin biasanya kita terlalu beruntung, tidak bertemu orang-orang dan hal-hal aneh, semuanya terjadi hari ini. Setelah berbicara, Ding Fei menepuk bahu Lin Yi dan berkata, jangan khawatir tentang urusan hari ini, saudaramu akan melindungimu. Jika ada masalah, biarkan mereka datang mencariku. Bagaimana caranya? Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Biar aku saja yang mengurusnya, lagi pula aku tidak bisa menganggapnya serius. Kamu tidak mengerti, kata Ding Fei sambil tersenyum. Ada pepatah, hukum tidak menghukum massa. Kalau kita sendiri yang menanggungnya, itu satu akibat. Kalau kita semua membantu, itu akibat yang lain. Jadi, jangan sok pahlawan, kalau ada masalah, kita semua akan hadapi bersama, jangan sampai ada yang terabaikan. Terima kasih, Kakak Fei. Meskipun dia dapat menangani situasi tersebut dengan mudah, kata-kata Ding Fei menyentuh hati. Tidak perlu sopan, kita semua ada di tim yang sama. Saat keduanya tengah berbincang, sebuah pemberitahuan sistem terdengar di benak Lin Yi. Tugas selesai, hadiah 200.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 60%, hadiah atlas metalurgi tingkat master. Bab 3003,
Biarkan Lin Yi menanganinya sendiri. Apakah tugasnya selesai begitu saja? Dengan cepat, Lin Yi juga mengetahui mengapa tugas itu diberi nama kompas moral. Orang-orang yang menghalangi jalan di jalan. Kapten keamanan yang tidak menunjukkan empati. Pemilik rumah wanita yang menyerupai bayi raksasa. Orang-orang ini jelas bukan kasus yang terisolasi, ini hanya mencerminkan rendahnya standar moral. Dan tindakannya sendiri dapat dianggap sebagai bentuk hukuman atas kejahatan dan penghargaan atas kebaikan. Namun bukan itu poin utama yang menjadi fokus Lin Yi. Karena kali ini hadiahnya sangat istimewa. Apa itu atlas metalurgi? Memungkinkan penyempurnaan dan penempaan produk paduan berkualitas tinggi. Mendengar jawaban sistem, detak jantung Lin Yi bertambah cepat. Dia punya firasat bahwa imbalan sistem itu persis apa yang dia butuhkan. Ia berpikir dalam hati, dan sekejap kemudian, hadiah itu menyatu dalam pikiran Lin Yi. Berkat kebijaksanaan sang bijak, ia memperoleh pemahaman di berbagai bidang. Namun kali ini, hadiah sistem berupa atlas metalurgi tingkat master benar-benar berbeda dari pengetahuannya sebelumnya, bahkan bisa dikatakan sepenuhnya unik. Meskipun dia tidak bertanya, dan sistem pun tidak menjelaskan. Dapat dipastikan bahwa ini adalah teknologi metalurgi Pulau Tilia. Itu tidak dapat dibandingkan dengan penempaan konvensional. Bagian yang paling tidak terduga adalah, menurut Atlas, pisau bedah logam paduannya tidak dianggap bermutu tinggi. Memikirkan hal ini, detak jantung Lin Yi semakin cepat. Dengan ini, kekuatan tempurnya dapat meningkat pesat. Namun, bagaimana cara melanjutkannya dengan tepat masih memerlukan pembelajaran yang cermat saat dia kembali. Tak lama kemudian rombongan kembali ke cabang dan mulai melepas perlengkapan serta mandi. Chunyu, kamu akan menikah dalam beberapa hari, jangan terburu-buru ketika hal seperti ini terjadi lagi, kata Ding Fei. Jika kamu terluka sedikit saja, pernikahanmu tidak akan terwujud. Tapi aku tidak bisa membiarkan kalian selalu maju terus, kalau tidak, aku tidak akan merasa nyaman menerima gaji. Jangan khawatir, aku akan memastikan pernikahanmu aman dan bahagia, kata Ding Fei. Bagaimana persiapan pernikahannya? Ada yang bisa kami bantu? Dengan baik. Su Chunyu bergumam, kendara saja ke sana, biar aku sedikit malu. Wah, biasanya kamu terlihat rendah hati, tapi aku tidak menyangka kamu ternyata orang yang peduli dengan penampilan, goda Ding Fei. Sebenarnya, saya tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti ini, tapi ibu mertua saya suka muka. Beliau tidak meminta mas kawin, tapi hanya ingin pernikahan yang layak karena kerabat dan teman-teman keluarga akan hadir, beliau tidak ingin kehilangan muka. Tidak minta mas kawin. Kalau begitu, itu bukan permintaan yang berlebihan. Ibu mertua saya memperlakukan saya dengan sangat baik, selalu menyiapkan makanan enak saat saya berkunjung, kata Su Chunyu. Tapi aku tidak punya banyak kemampuan atau koneksi, jadi aku harus merepotkan saudara Fei dan rekan-rekan untuk meminjamkanku beberapa mobil. Masalahnya, mobil kami biasa saja, tidak bisa membuat keributan apapun. Saya sudah memikirkannya, mencari perusahaan pernikahan, menyewa beberapa mobil mewah, dan selesai. Itulah satu-satunya solusi. Dengan gajimu, lupakan saja soal menyewa mobil, canda Lin Yi. Aku akan mengurusnya, kamu fokus saja pada hal lain. Ya, biar saja Lin Bro yang urus. Dia kenal banyak wanita kaya, Ding Fei tertawa. Haha. Orang-orang kelas 3 tertawa terbahak-bahak. Hei, jangan menjelek-jelekkan reputasiku. Tidak ada gunanya menyangkal, aku ingat terakhir kali saat penyelamatan kebakaran, ada seorang wanita datang mencarimu mengendarai mobil A8, sepertinya mobil impor murni, lebih dari 1 juta. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, meskipun harganya lebih dari 1 juta, akulah yang membelikannya untuknya, kan? Sambil bercanda dan bersenda gurau sejenak, warga kelas 3 pun berpisah. Ding Fei pergi ke kantor, menemui instruktur Ma Xiangqiang, dengan sebatang rokok di tangan. Mengapa kamu masih saja melakukan trik ini padaku? Ding Fei terkekeh, hanya ingin membahas sesuatu. Libur 3 hari, kalau bisa 7 hari, selebihnya lupakan saja. Kamu salah paham. Aku tidak minta cuti. Ini tentang sesuatu yang terjadi selama misi hari ini. Aku ingin melaporkannya. Bukankah semuanya sudah dirinci dalam laporan? Apalagi yang perlu dilaporkan? Laporannya tidak terperinci, saya perlu memberitahu Anda secara spesifik. Apa yang terjadi? Ma Xiangqiang bertanya dengan serius. Ding Fei mengatur pikirannya dan menceritakan kejadian tersebut kepada Ma Xiangqiang. Setelah mendengarnya, Ma Xiangqiang terdiam, tidak berbicara lama. Saya tidak meminta Anda untuk bertanggung jawab, hanya ingin memberitahu Anda jika pihak lain datang kepada kami, catat saja di kelas kami. Ma Xiangqiang melirik Ding Fei dan berkata,
Kamu sudah bekerja di bawahku selama bertahun-tahun, aku tahu kepribadianmu, ini pasti dilakukan oleh Lin Yi. Itu tidak ada hubungannya dengan dia, kami selalu ditugaskan bersama, hanya saja bertindak berdasarkan persetujuan diam-diam saya. Jangan berbohong, aku tahu sifat Lin Yi, kata Ma Xiangqiang. Dalam situasi seperti itu, dia pasti tidak akan mentolerirnya, jadi jangan coba-coba memikul tanggung jawab untuknya. Meskipun Ma Xiangqiang tidak mengetahui identitas pasti Lin Yi, ia punya firasat bahwa identitas tersembunyi Lin Yi pasti sangat luar biasa. Dia jelas tidak bisa menoleransi hal-hal seperti itu. Namun mengingat identitasnya, menangani hal-hal seperti itu mudah saja, tidak perlu khawatir sama sekali. Pemimpin, aku tidak melindunginya, kita juga punya tanggung jawab. Baiklah, jangan khawatir, biarkan saja. Apa maksudmu dengan membiarkannya begitu saja? Jangan lakukan apapun, jangan khawatir tentang apapun, lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, jangan pikirkan hal-hal lain. Tapi bagaimana kalau mereka mengganggu Lin Yi? Kalau begitu biarkan saja mereka, kata Ma Xiangqiang. Singkatnya, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun, lakukan saja pekerjaan Anda. Tetapi, tidak ada tapi-tapian, sibukkan dirimu, aku ada rapat nanti. Baiklah kalau begitu. Ding Fei meninggalkan kantor dengan bingung. Meskipun pemimpin itu berbicara, dia merasa Lin Yi tidak seharusnya menanggung ini sendirian. Saat itu lewat pukul 4 sore, ketika sebuah truk seri 7 dan truk E-level melaju ke cabang Changning Road. Setelah parkir, 4 pria parubaya dan seorang wanita berambut panjang yang agak kurus keluar dari mobil, dan dia adalah pemilik rumah wanita sebelumnya, bernama Su Jiao. Selain itu, salah satu pria parubaya itu adalah kapten tim keamanan. 3 sisanya termasuk ayah Suli, bernama Su Lixin. Ia adalah pimpinan sebuah perusahaan farmasi, meski tidak termasuk orang terkaya di Zonghai, asetnya yang melebihi 1 miliar cukup untuk membiayai kehidupan nyamannya. Jika tidak, dia tidak akan begitu saja membelikan Su Jiao rumah besar seluas lebih dari 100 meter persegi. 2 lainnya adalah manajer properti Ma Yuming, dan pengacara Zhang Daqiao. Pengacara Zhang, berdasarkan insiden hari ini, mendapatkan tanggapan dari mereka seharusnya tidak sulit, kata Su Lixin. Bab 3004. Berapa harga wajahmu? Tidak masalah. Zhang Daqiao berkata. Sulit untuk membuat keributan besar tentang mereka yang mendorong pagar, tetapi melihat api dan tidak menyelamatkan, itulah inti yang bisa kita tuduhkan kepada mereka. Kedua, anjing Nona Su mahal dan juga milik pribadi. Di saat genting, mereka tidak menawarkan bantuan, jadi kami tetap yang benar. Zhang Daqiao membetulkan kacamatanya dan berkata, selama kita mulai dari 2 aspek ini, kita bisa membuatnya membayar harganya. Dia harus diberi pelajaran, kata Su Jiao sambil menangis. Ayah, kamu tidak tahu seperti apa rasanya, dia sangat galak, mengandalkan sedikit kekuatannya, dan berteriak padaku. Jangan menangis sayang, aku di sini, aku akan membantumu melampiaskan amarahmu. Mari kita pergi sekarang, selagi dia masih di sana, dan selesaikan ini dengan cepat, kata manajer properti Ma Yuming. Sekelompok orang berbaris memasuki gerbang unit regu, dan penjaga di pintu masuk menghentikan mereka. Setelah menjelaskan tujuan kunjungan mereka, ia menelepon Ding Fei. Sialan, mereka benar-benar datang mencari masalah. Ding Fei, yang sedang bermain kartu di dalam, berkata. Apa yang terjadi? Siapa yang mencari kita? Tanya Liu Qingfeng. Manajer properti dan pemilik rumah perempuan itu. Mendengar berita ini, semua orang sedikit terkejut. Tidak seorang pun menduga mereka akan begitu berani. Kalian teruslah bermain, aku akan mengurus ini. Tidak perlu. Lin Yi bangkit dan meregangkan badan, sambil berkata. Aku akan pergi ke ruang konferensi, Saudara Fei, biarkan saja mereka menemukanku. Jangan bicara omong kosong, aku pemimpinnya di sini. Aku tidak bisa membiarkanmu memimpin jika terjadi kesalahan. Yang penting bukan siapa yang memimpin, tapi apakah saya bisa menanganinya dengan baik. Ding Fei mengerutkan kening, mengingat apa yang dikatakan Ma Xiangqiang. Apa kamu yakin? Tentu saja aku yakin, biarkan saja mereka menemukanku. Baiklah kalau begitu. Lin Yi pergi ke ruang konferensi. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok orang masuk satu demi satu. Ayah, itu dia. Bukan saja dia tidak menyelamatkan anjingku, dia juga sangat galak padaku waktu itu, keluh Su Jiao sambil menangis. Jangan khawatir, ayah pasti akan memberimu penjelasan hari ini. Lin Yi terdiam, sebagai orang dewasa masih saja menonton acara ini, tidak ada bedanya dengan bayi raksasa. Beberapa orang duduk satu demi satu, dan Lin Yi bersandar di kursinya, berkata perlahan. Satu persatu, jangan terburu-buru.
Su Lixin dan Ma Yuming bertukar pandang, lalu Su Lixin menatap Zhang Daqiao dan berkata, "Pengacara Zhang, mengapa Anda tidak menangani ini?" Zhang Daqiao mengangguk dan berkata, "Tuan Lin Yi, Anda merusak gerbang kota Sengjing, ini termasuk kerusakan properti publik. Kedua, ketika kendaraan terbakar, Anda tidak memberikan pertolongan tepat waktu, yang menyebabkan kendaraan hancur. Apa pendapat Anda tentang hal ini?" "Tidak ada yang perlu dikatakan, sayalah yang melakukan kerusakan, dan saya juga memerintahkan mereka untuk tidak memadamkan api," kata Lin Yi. "Tuan Lin Yi, tolong sesuaikan sikap Anda, kalau tidak, Anda akan menghadapi panggilan pengadilan." Lin Yi tertawa, "Baiklah, aku penasaran, siapa sebenarnya yang menuntutku? Apa yang Anda rusak adalah milik properti. Yang menggugat Anda, tentu saja, adalah perusahaan properti." Oh, begitukah?" Lin Yi memeriksa ponselnya dan berkata, "Informasi daring menunjukkan bahwa pekerjaan properti di kota Jingsheng ditangani oleh perusahaan manajemen properti Wanrong, bukan?" Mendengar ini, manajer properti Ma Yuming tertegun sejenak, dan berkata, "Mengapa kamu menanyakan hal ini? Sepertinya tebakanku benar. Aku akan menelepon dulu." Setelah mengatakan itu, Lin Yi menghubungi nomor Qi Xianzhao, "Bantu saya menemukan nomor telepon orang yang bertanggung jawab atas perusahaan manajemen properti Wanrong dan minta mereka menelepon saya kembali." Setelah urusannya selesai, Lin Yi menutup telepon. Meletakkan teleponnya, Lin Yi menatap Zhang Daqiao dan berkata, "Ayo, apa lagi yang ingin kamu katakan?" Suasana di kamar tamu agak berat. Su Lixin dan Ma Yuming saling berpandangan, merasa ada yang tidak beres. Kamu membuat GM perusahaan kami meneleponmu kembali." "Itu hanya panggilan telepon, tidak perlu terlalu terkejut," kata Lin Yi sambil tersenyum. Suasana berat masih belum mereda. Meski kedengarannya tidak masuk akal, hal itu membuat semua orang yang hadir merasa aneh. Benar-benar tidak bermain sesuai aturan. Dering-dering-dering. Tepat pada saat itu, telepon Lin Yi berdering. Itu dari nomor yang tidak dikenal. "Kurasa itu pasti panggilan dari gamemu." Lin Yi mengambilnya dan menyalakan speakernya. "Halo Tuan Lin, saya Li Jianlong, manajer umum perusahaan manajemen properti Wanrong." Mendengar nama Li Jianlong, Ma Yuming menggigil. Karena memang itulah nama GM perusahaan mereka. "Begini, di perusahaan Anda, ada orang bernama Ma Yuming yang bilang akan menuntut saya." "Direktur Li, bagaimana saran Anda untuk menangani hal ini?" "Menuntutmu? Berani sekali dia." Nada bicara Li Jianlong meninggi, berkata, "Saya akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya sekarang dan memecatnya. Kalau begitu, Direktur Li akan kesulitan, semoga ada kesempatan untuk bekerja sama di masa depan." Tentu, terima kasih Tuan Lin atas kehormatannya." Dengan jawaban sederhana, Lin Yi menutup telepon, lalu menatap Zhang Daqiao dan berkata, "Yah, dia tidak bisa lagi mewakili perusahaan properti, jadi dia tidak bisa menuntutku, kan?" Wajah Ma Yuming berubah drastis, merasa kedinginan di sekujur tubuh, tidak dapat mengatakan sepatah kata pun. Di sisi lain, Su Lixin juga merasa seperti sedang duduk dalam kesemutan. Tingkat keparahan situasi telah melampaui jangkauan kemampuan mereka. Lin Yi mengalihkan pandangannya ke Su Lixin, berkata, "Apa alasanmu datang kepadaku? Bukan untuk menyelamatkan anjing keluargamu. Aku tidak terlalu peduli. Aku akan meminta pengacaraku menghubungimu nanti." "Kamu benar-benar punya pengacara. Memalukan sekali kalau sampai tidak punya pengacara, kan?" Lin Yi tersenyum dan berkata, "Tapi, aku kasih saran, sebelum menuntutku, sebaiknya kau pikir-pikir dulu. Hati-hati di masa depan, kau bahkan tidak bisa menghidupi dirimu sendiri, apalagi seekor anjing." Su Lixin gemetar dan merinding. Di luar kendali, dia teringat panggilan telepon tadi. Ukuran Wanrong Property tidak lebih kecil dari perusahaannya. GM mereka bersikap sopan saat berbicara dengan pria ini. Dia sungguh bukan apa-apa. Melihat Lin Yi lagi, Su Lixin merasa ingin mati. Sungguh latar belakang macam apa yang dimiliki orang ini. Untuk memiliki kekuatan seperti itu. "Ayah, bicaralah, beri aku penjelasan," kata bayi raksasa Su Jiao. "Cepat kirim dia ke penjara." "Diam!" Su Lixin berteriak, mengubah sikapnya 180 derajat. "Ini salah paham. Aku baru saja memikirkannya, dan aku yakin pendekatanmu benar. Putriku memang bersikap tidak masuk akal, tolong jangan tersinggung. Lupakan saja, anggap saja itu sebagai bentuk penghargaan untukku." Lin Yi mengangkat sebelah alisnya, tatapan tajamnya menyapu Su Lixin. "Kamu bilang berhenti dan selesai. Berapa hargamu kamu?" Bab 3005. Ide dan rencana Lin Yi. Di kantin, orang-orang dari kelas 3 sedang makan siang.
Kak Fei, sudah lebih dari setengah jam, dan masih belum ada pergerakan di dalam. Lin Yi tidak diganggu, kan? Tanya Liu Qingfeng dengan suara rendah. Ini wilayah kita, apakah kita akan membiarkan orang luar menindas kita? Tanya Ding Fei. Kurasa lebih baik kita pergi melihat-lihat. Kalau terjadi sesuatu, kita bisa saling mendukung. Ding Fei berpikir sejenak, cepat makan, ayo kita lihat. Orang-orang dari kelas 3 mempercepat makan mereka, dan dalam waktu kurang dari 5 menit, mereka kembali. Tetapi sebelum mereka sampai di pintu, mereka melihat Lin Yi berjalan keluar dari ruang tamu. Yang mengejutkan semua orang, orang-orang agresif itu semuanya tersenyum pada Lin Yi dan terus-menerus menyanjungnya. Sebaliknya, Lin Yi tampak superior, tidak menanggapi mereka dengan serius sama sekali. Saudara Lin, mereka tidak melakukan apapun padamu, kan? Ding Fei melangkah maju untuk bertanya. Sekelompok gerombolan, bahkan jika mereka berlatih selama 100 tahun lagi, mereka tidak akan bisa menyentuhku. Kamu masih yang terbaik, kata Ding Fei sambil menepuk bahu Lin Yi. Pantas saja para pemimpin bilang saya tidak boleh ikut campur, bilang harusnya kita tangani sendiri. Saya terlalu banyak berpikir. Semuanya sepele, tidak perlu khawatir. Lin Yi tertawa terbahak-bahak sebagai tanggapan, lalu pergi ke kantin untuk makan. Setelah makan malam ada latihan malam, yang tidak terlalu intens, terutama bagi Lin Yi. Pukul 10 malam, latihan selesai. Semua orang berangsur-angsur tertidur, Lin Yi mengobrol dengan Ji Qingyan sebentar, lalu berjalan keluar asrama, menuju hamparan bunga di halaman. Pikirannya penuh dengan pemikiran tentang metalurgi dan penempaan. Dia memeriksanya dengan cermat dan menemukannya menyediakan beberapa bahan logam yang berbeda. Selain logam paduan super keras, ada juga bahan lunak. Jika berhasil dikembangkan menjadi senjata atau baju zirah, kekuatan tempur seluruh kelompok di pulau itu akan sangat meningkat. Namun ada masalah lain di depan Lin Yi. Jika dia menyerahkan teknologinya ke Brigade Garda Pusat, satu-satunya masalah adalah akan sulit dijelaskan. Teknologi yang diberikan sistem itu terlalu maju, tidak ada seorang pun di dunia yang mampu menguasainya. Bahkan Poker, yang memiliki kemajuan tercepat, belum menemukan teknologi terkait. Jika dia menyerahkannya, itu akan sangat sulit. Yang paling penting, ini adalah inovasi teknologi utama. Sampai batas tertentu, ia telah melampaui mesin litografi. Karena teknologi ini juga dapat digunakan dalam industri militer. Jangkauan artileri adalah kebenaran. Senjata tidak dapat memusnahkan pikiran, tetapi dapat memusnahkan pembawa pikiran. Bila pistol diarahkan ke kepala Anda, bahkan seorang remaja dapat memusnahkan ilmuwan paling berharga di umat manusia. Begitu idenya menjadi kenyataan, kesempatan bagi Brigade Garda Pusat untuk menggunakannya mungkin tidak banyak, dan waktunya akan sangat tertunda. Karena kepentingan pribadi, Lin Yi akhirnya memutuskan untuk mempertahankan teknologi ini. Yang lainnya dapat diabaikan, tetapi seluruh kelompok harus bersenjata lengkap, dan masih ada waktu untuk menyerahkannya nanti. Memikirkan hal ini, Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan di obrolan grup. Lin Yi, keluarga Xiying berbisnis baja, kan? Xiaobing, kakak Lin, apa kamu mencari kakak Ying untuk sesuatu? Lin Yi, ya. Xiaobing, tunggu sebentar, kita akan bepergian bersama. Aku akan mengantarmu menemuinya. Dengan itu, Xiaobing mengirim Lin Yi sebuah video. Di sisi lain video itu ada sebuah hotel, lampu sorot berwarna merah muda menonjolkan suasana ruangan secara ekstrim. Selain Xiaobing, Luo Qi juga ada dalam video tersebut. Kalian bertiga tidak akan mencari tuan muda untuk bermain, kan? Tanya Lin Yi. Tidak, kami tidak terlalu memikirkan tuan muda itu. Xiaobing tertawa terbahak-bahak. Kakak Lin, jangan khawatir. Aku akan membawamu menemui kakak Ying sekarang. Diikuti dengan suara tawa keduanya yang terdengar luar biasa licik. Xiaobing memegang telepon, cepat-cepat datang ke pintu kamar mandi, dan membukanya tiba-tiba. Kakak Ying, kakak Lin sedang mencarimu. Kamar mandi dipenuhi kabut uap, Yu Xiying sedang memegang handuk, menyekat tetesan air dari tubuhnya. Sial, kalian mulai membuat video. Ya, kata Xiaobing. Kakak Lin, berapa poin yang kamu berikan untuk angka kakak Ying? 60. Bagaimana dengan milikku? 90. Hahaha, obsesi Lin Bro dengan Dekap tetap tak tergoyahkan. Mendengar keduanya mengobrol dan tertawa, Yu Xiying sama sekali tidak keberatan. Dia dengan tenang menyekat tubuhnya, lalu berjalan keluar sambil berbalut handuk, mengambil telepon dari Xiaobing. Bos, Anda mencari saya. Apa sebenarnya pekerjaan keluargamu? Ceritakan padaku secara rinci. Pertambangan, metalurgi, transportasi, penjualan, keluarga kami menjalankan seluruh rantai industri. Bagaimana kemampuan R dan D-nya?
Memang masih ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengan perusahaan milik negara, tetapi di antara perusahaan swasta, kami berada di garis depan. Seberapa besar kesenjangannya? Sebenarnya, tidak sebesar yang dibayangkan, terutama karena banyak pekerjaan R&D dialidayakan ke lembaga penelitian pihak ketiga, yang menyebabkan kemampuan R&D kita lemah, lagi pula pengembangannya cukup mahal. Saya ingin mendirikan lembaga penelitian material baru dan memanfaatkan platform keluarga Anda untuk menciptakan sesuatu. Hal ini tidak menghasilkan uang, kata Yu Xing. Tidak ada yang bisa menandingi teknologi tinggi. Baru-baru ini saya ingin meminta bantuan bos untuk keluarga kami. Itu masalah kecil, tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Setelah kamu selesai bermain, datanglah, dan kita akan membahas detailnya secara langsung. Saya akan membeli tiket nanti, saya bisa sampai di Zhonghai besok pagi. Tidak usah terburu-buru, kamu urus barangmu dulu. Tidak apa-apa, lagi pula kami akan kembali lusa, jadi berangkat sehari lebih awal tidak masalah. Baiklah, kalian putuskan, kirimi aku pesan saat kalian tiba, kata Lin Yi. Tapi kalau kamu datang, sebaiknya kamu bawa salah satu teknisi keluargamu, yang bisa diandalkan, aku ingin bicara langsung dengan mereka. Mengerti, Saudara Lin. Setelah menutup video, Lin Yi tidak segera kembali tetapi pergi ke kantor Ma Xiangqiang untuk menggunakan komputernya. Hampir begadang semalaman, Lin Yi memilah semua informasi penting dari ilustrasi. Baru pada saat fajar dia kembali untuk tidur siang. Ketika dia membuka matanya di pagi hari, Lin Yi menerima pesan dari Xiao Bing di teleponnya. Pesawat akan mendarat di Bandara Zhonghai pukul 9.10. Lin Yi memeriksa waktu, sudah pukul 9, lalu membalasnya, menyuruhnya bertemu di hotelnya, mereka bisa makan bersama. Sekitar pukul 11, mereka berlima bertemu di pintu masuk hotel. Selain ketiga wanita itu, ada juga seorang pria parubaya berusia 50-an yang berdiri di samping Yu Xing. Dia mengenakan kacamata tebal dan kemeja kotak-kotak, memancarkan aura yang sangat jujur dan stabil. Bos, ini Zhang Ziyi, Kepala Departemen Penelitian dan Pengembangan Perusahaan kami, Yu Xing memperkenalkan. Bab 3006. Perjanjian Kerahasiaan. Lin Yi melirik pria parubaya di depannya. Kesannya sangat jujur dan sederhana. Namun Lin Yi juga tahu ini hanya di permukaan saja. Perlu waktu untuk membuktikan seperti apa orangnya sebenarnya. Halo, Zhang. Lin Yi mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Halo, halo. Zhang Ziyi mengulurkan kedua tangannya, menyatakan ketulusan. Tuan Lin Yi, ini resume pribadi saya. Saya menyiapkannya semalaman, silakan lihat. Jangan terburu-buru, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ayo kita bicara di dalam, ini bukan tempat untuk mengobrol. Mereka berlima pergi ke ruang pribadi yang telah disiapkan. Beberapa hidangan khas pegunungan telah tersaji di atas meja, bersama 2 botol anggur berkualitas. Setelah duduk, tidak seorang pun membicarakan bisnis dan malah makan terlebih dahulu. Ketika minuman mengalir dan makanan terasa, makan malam secara bertahap mencapai topik utama. Zhang, saya mengundang Anda ke sini hari ini karena saya ingin mendirikan lembaga penelitian di bidang metalurgi dan ingin mendengar pendapat Anda. Presiden Yu sudah memberitahuku hal ini, tapi... Zhang Ziyi ragu-ragu dan berkata, dalam perjalanan ke sini, Presiden Yu berpesan agar saya jujur dan mengatakan apapun yang ada dalam pikiran saya, jadi saya akan terus terang. Tidak ada orang luar di sini, bagikan saja pemikiran Anda yang paling autentik. Saya rasa itu tidak perlu, kata Zhang Ziyi. Metalurgi terikat erat dengan industri militer, sehingga teknologi inti yang paling banyak tidak dapat kami akses, dan dalam hal tenaga kerja, sumber daya, dan kapasitas keuangan, kami tidak berada pada level yang sama. Menghasilkan uang di industri ini tidaklah memungkinkan. Bagaimana jika tidak untuk keuntungan? Tidak untuk mencari keuntungan. Zhang Ziyi terdiam, tidak begitu mengerti maksud Lin Yi. Saya terutama ingin melakukan penelitian dan pengembangan dalam skala kecil, itulah mengapa Anda diundang hari ini. Penelitian dan pengembangan skala kecil. Tuan Lin Yi sedang berusaha mencapai terobosan dalam bidang material. Bahan canggih. Ini. Zhang Ziyi berhenti sejenak dan berkata. Namun, seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak dapat meneliti material canggih, sumber daya lembaga penelitian besar jauh melebihi kita. Apa yang ingin saya lakukan berbeda dari mereka? Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan perjanjian kerahasiaan dan dengan lembut mendorongnya di depan Zhang Ziyi. Zhang, ini perjanjian kerahasiaan. Kalau kamu mau ikut, tanda tangani saja, kalau tidak, anggap saja ini jamuan makan bersama. Ketiga wanita itu terkejut melihat Lin Yi menyampaikan perjanjian kerahasiaan. Mengambil sesuatu seperti itu berarti mengangkat suatu masalah ke tingkat yang tinggi. Tidak ada ruang untuk kecerobohan apapun. Namun, reaksi Zhang Ziyi agak di luar dugaan.
Sebagai mantan profesor universitas dan penasihat doktoral, dia pernah menjumpai perjanjian kerahasiaan sebelumnya. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan menyampaikan hal seperti itu. Melihat ekspresi Zhang Ziyi, Lin Yi berkata sambil tersenyum. Zhang, jangan gugup, makanan ini sangat pribadi. Sekalipun kamu menolak, itu tidak akan memengaruhi kehidupanmu di masa depan. Coba saya lihat dulu. Zhang Ziyi membuka perjanjian kerahasiaan. Ketiga wanita itu juga melirik, ekspresi mereka sedikit berubah. Tidak diragukan lagi, isi perjanjian kerahasiaan tersebut dimodifikasi dari protokol kerahasiaan Brigade Garda Pusat. Namun konten di dalamnya bahkan lebih serius. Ketiganya tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apa sebenarnya rencana Lin Yi. Ini serius sekali. Awalnya tetap tenang, Zhang Ziyi juga tidak bisa tetap tenang setelah melihat isi di dalamnya. Keseriusan perjanjian kerahasiaan ini melampaui apapun yang pernah dilihatnya. Saya tidak melakukan hal yang ilegal, kata Zhang Ziyi. Haha. Lin Yi tertawa, memahami kekhawatiran Zhang Ziyi, lalu mengeluarkan surat kepercayaannya. Proyek ini legal, tetapi perlu dijalankan secara rahasia. Tapi tenang saja, saya akan mengungkapkan proyek ini di masa mendatang, dan perjanjian kerahasiaan ini secara alami batal. Lin Yi berkata, saya tidak terlalu yakin dengan gaji Anda saat ini, tapi mengingat Xing, keluarganya seharusnya tidak memperlakukan Anda dengan buruk. Saat Anda datang ke sini, gajinya 3 kali lipat dari sebelumnya, belum termasuk bonus. Mendengar ini, ekspresi Zhang Ziyi tetap tidak berubah. Saya bisa menandatangani perjanjian kerahasiaan, dan karena Presiden Yu merekomendasikan saya ingin tahu materi baru apa yang sedang dikembangkan oleh Tuan Lin Yi. Jika ini hanya tipuan belaka, saya mohon maaf karena tidak dapat memenuhinya. Hanya dengan beberapa kata lugas, Lin Yi melihat integritas dalam diri Zhang Ziyi. Dan inilah yang ia harapkan untuk dilihat. Baiklah, jika tidak ada yang keberatan, tanda tangani, dan mari kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Oke. Zhang Ziyi mengeluarkan pena dan menandatangani namanya. Lalu Lin Yi mengeluarkan materi yang telah diatur tadi malam. Zhang, luangkan waktumu untuk membacanya. Setelah selesai, aku harap bisa mendengar pendapatmu. Melihat apa yang dikeluarkan Lin Yi, Zhang Ziyi menjadi sedikit lebih serius. Lin Yi diam-diam minum teh, menunggu Zhang Ziyi selesai membaca. Ini. Begitu melihat isinya, ekspresi Zhang Ziyi berubah drastis, mata tuanya yang redup berkilat tak percaya. Dari mana benda-benda ini berasal? Rahasia, kata Lin Yi sambil tersenyum. Ini baru perkiraan materinya. Setelah memasuki tahap R dan D, saya akan memberikan informasi lebih detail. Saya punya firasat bahwa jika kita berhasil, itu akan mengubah seluruh industri, kata Zhang Ziyi dengan penuh semangat. Pemandangan global akan berubah. Itulah sebabnya saya meminta Anda menandatangani perjanjian kerahasiaan ini. Jika saya benar-benar bertanggung jawab atas proyek ini, saya bersedia bahkan tanpa gaji. Lin Yi mengulurkan tangannya, semoga kerjasama kita menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan, kata Zhang Ziyi. Namun masalah ini tidak dapat saya selesaikan sendiri, saya perlu melibatkan beberapa orang. Tentu saja, Anda bisa memilih siapa saja, tetapi mereka harus menandatangani perjanjian kerahasiaan. Saya memahami hal ini, tenang saja, Tuan Lin Yi. Pada saat itu, perhatian Zhang Ziyi sepenuhnya tertuju pada materi yang diberikan Lin Yi, dan tidak dapat berfokus pada hal lain. Sekitar setengah jam kemudian, makan malam hampir berakhir. Semua orang meninggalkan meja secara berurutan, dan Lin Yi mengantar Zhang Ziyi ke dalam mobil, lalu mengatur agar seseorang mengantarnya ke bandara. Saudara Lin, apakah ada bisnis baru untuk Ling Yun Group? Tanya Xiao Bing. Ini bukan untuk perusahaan, kata Lin Yi. Senjata yang kami gunakan saat ini tidak mampu menahan kondisi pulau ini, jadi pengembangan material baru mutlak diperlukan untuk meningkatkan potensi tempur kami. Mengerti, aku sudah lama menginginkan senjata yang cocok. Lin Yi mengangguk dan menatap Yu Xing, lalu berkata, Xing, kamu yang bertanggung jawab atas masalah ini. Jangan khawatir soal uang, cepat selesaikan saja. Bab 3007. Pengunjung tak terduga. Di mana lembaga penelitian akan ditempatkan? Zonghai, kata Lin Yi. Ini adalah pusat bakat di seluruh negeri, yang memudahkan perekrutan. Dipahami. Luoqi, bantu kakak Yingmu. Dia kewalahan dengan pekerjaan. Bos, kami akan berangkat sekarang dan mencoba mempercepat tugas ini. Silakan saja, jika kamu butuh bantuan, hubungi orang lain, jangan buang-buang waktu. Melihat keduanya pergi, Xiao Bing bertanya. Saudara Lin, haruskah aku mengawasi Profesor Zhang? Aku khawatir ada yang salah dengan masalah sebesar ini. Dia dibawa oleh kakakmu Ying, jadi tidak perlu melakukan itu.
Saya sepenuhnya percaya pada Suster Ying, tapi Profesor Zhang adalah orang luar, mungkin kita harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, kata Lin Yi sambil tersenyum. Kakakmu Ying lebih teliti daripada siapapun. Dia akan lebih memperhatikan perjanjian kerahasiaan daripada siapapun. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kumpulkan informasi tentang yang lain, lihat jenis senjata apa yang mereka sukai, dan bawa serta 3 pemimpin kelompok lainnya. Oke. Setelah selesai memberi instruksi, Xiao Bing pun pergi. Lin Yi meregangkan badan dengan malas, lalu masuk ke mobilnya. Dalam perjalanan pulang, Lin Yi diam-diam berpikir. Kali ini hadiahnya agak berbeda dari sebelumnya. Materi yang diberikan sangat rinci, kesulitan utama terletak pada peralatan. Selama peralatan memenuhi spesifikasi, mengikuti metode yang disediakan, material baru yang dibutuhkan dapat dengan cepat dibuat. Berdasarkan ini, Lin Yi bahkan lebih menantikannya. Jika semuanya berjalan lancar, perlengkapan baru dapat digunakan dalam waktu kurang dari setengah tahun. Sore harinya, Lin Yi pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Li Chuan. Namun setibanya di rumah sakit, Lin Yi bertemu dengan seseorang yang tidak terduga. Lagu Jinmin. Membahas kondisi di dalam klinik Li Chuan. Sial, kenapa kamu ada di sini? Melihat Lin Yi, Li Chuan bahkan belum mulai tersenyum sebelum menyadari ekspresi pasien yang tidak biasa. Apakah kamu memasang pengawasan di sini? Kamu datang tepat saat aku datang. Apakah kalian saling kenal? Tanya Li Chuan dengan heran. Seorang penjahat tua, jawab Lin Yi. Aku tahu begitulah caramu memandangku, balas Song Jinmin. Hentikan omong kosongmu, ini bukan tempat untuk bicara. Ikut aku. Setelah itu, Lin Yi melirik Li Chuan, kita keluar dulu, panggil aku kalau sudah selesai. Li Chuan melirik Song Jinmin, tapi aku belum mengatur pemeriksaan medisnya. Jangan khawatir, nasibnya lebih berat dari kecoa, bahkan peluru pun tidak akan membunuhnya, tidak perlu pemeriksaan. Selesai berbicara, Lin Yi menarik Song Jinmin keluar, ke area di luar rumah sakit. Apa maksud video itu? Ibumu menyuruhku mengatakannya. Song Jinmin menyalakan sebatang rokok dan berkata, dosa apa yang telah kulakukan di kehidupan sebelumnya hingga aku bekerja untuk ayahmu di kehidupan ini, dan sekarang aku harus menanggung kesalahanku untukmu. Jangan katakan itu, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk, ada pedang harta karun besar yang disiapkan untuk malam ini. Lupakan pedang harta karun besar, itu tidak pantas akhir-akhir ini. Lin Yi melirik Song Jinmin, terluka di selangkangan. Kau benar-benar tidak tertarik pada pedang harta karun besar. Song Jinmin membuka kancing bajunya, memperlihatkan perban yang melilit perut bagian bawahnya. Lin Yi terkejut, apa yang terjadi? Kemampuan Song Jinmin sudah diketahuinya dengan baik, siapapun yang mampu melukainya sangatlah langka. Bertemu kawanan serigala saat sedang maju, terluka sedikit karena kecelakaan, baru saja kembali untuk memulihkan diri. Song Jinmin menjelaskan. Dan lagi pula, ibumu bilang untuk mengirim lebih banyak orang untuk mengawasi dokter wanita itu, jadi aku mengambil kesempatan untuk datang. Serius? Coba aku periksa. Sambil memegang pergelangan tangan Song Jinmin, Lin Yi memeriksa denyut nadinya. Tidak apa-apa, tidak mematikan, tapi ginjalmu perlu ditingkatkan. Setelah berbicara, Lin Yi berhenti sejenak, jadi, cedera ringan ini seharusnya bukan alasan ayahku membawamu kembali, kan? Song Jinmin menatap Lin Yi, lalu tersenyum, datang untuk menyelidiki seseorang. Siapa yang layak Anda libatkan secara pribadi? Hulk Rangers, kata Song Jinmin. Dia diam-diam membina sekelompok orang, yang baru-baru ini ditempatkan di seluruh dunia, sehingga menimbulkan kehebohan. Namun saya merasa hal itu tidak perlu. Utamanya di sini untuk memulihkan diri, Song Jinmin menambahkan. Juga, jangan remehkan orang-orang ini, salah satu dari mereka bernama Glare dilaporkan berselisih dengan Mamen dan berhasil menang. Sekuat itu, tanya Lin Yi, terkejut. Benar sekali, beberapa tahun ini banyak talenta baru yang bermunculan, bukan hanya Anda yang kuat, organisasi lain juga tidak tinggal diam, hanya saja tidak sepopuler Anda. Lin Yi mengangguk dalam diam, lalu mengganti topik, katanya. Baru-baru ini, saya bertemu seseorang bernama Kid, dengan nama Sandi, Rubah Eropa Utara, pernah dengar tentang dia? Rubah Eropa Utara, Kid. Song Jinmin bergumam, ternyata dia pergi ke Anglo. Kamu benar-benar mengenalnya. Dulu ada organisasi terkenal bernama Black Block, yang dipimpin oleh Kid, kemungkinan besar itu dia, kata Song Jinmin. Saat itu ayahmu ingin merekrutnya, tetapi gagal. Gaya bermainnya tidak cocok dengan poker. Tapi, dengan Anglo mengirimnya keluar, itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini bagi mereka. Ditambah lagi, ada Mamen yang mengintai, tekanan padamu pasti sangat besar. Saya sudah mengantisipasinya. Juga,
Penunjukan baru untuk Departemen ke-9 telah dilakukan, namanya Freeze. Bukan Leon. Dalam ingatan Lin Yi, Wagner telah meninggal, Pons dari Biro Eksekusi kedua dilumpuhkan oleh dirinya sendiri, dan Robit dari Biro Eksekusi ketiga telah meninggal. Jadi penggantinya pastilah Leon dari Biro Eksekutif pertama, tetapi tak disangka, sesuatu yang lain terjadi. Mungkin ada orang dari negara lain yang menekan pengadilan arbitrase secara diam-diam. Song Jinmin berspekulasi. Orang itu, Freeze, sepertinya tidak ramah terhadap Brigade Garda Pusat. Mendengar perkataan Song Jinmin, pikiran Lin Yi terpacu, dan segera memahami alasannya. Meski terjadi perebutan Pulau Tilia secara global, itu hanyalah sebagian kecil dari konflik di seluruh dunia. Perdebatan sesungguhnya terjadi di antara berbagai negara. Perubahan personel seperti itu tidak diragukan lagi akan merugikan Brigade Garda Pusat. Memikirkan hal ini, Lin Yi tertawa pelan. Orang-orang ini sungguh tak kenal ampun, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang. Apakah kamu berencana untuk beristirahat di sini sebentar? Lin Yi bertanya. Villa saya tersedia, mengapa tidak menginap di sana? Kita bicarakan dalam beberapa hari, aku harus pergi ke kota Jing besok untuk bertemu Liang Xianghe. Ekspresi Lin Yi berubah drastis, kau akan menemuinya. Kami menemukan sebuah situs peninggalan, yang saat ini hanya kami yang mengetahuinya, dan berencana untuk membawa Brigade Garda Pusat. Bab 3008. Ucapkan halo. Lin Yi sangat terkejut mendengar kata-kata Song Jinmin. Menemukan relik. Tetap tenang, anak muda, jangan terlihat seperti kamu belum pernah melihat dunia. Song Jinmin menepuk bahu Lin Yi sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan kemampuanmu, apa kau masih butuh bantuan orang lain? Mustahil. Namun, kami kekurangan kemampuan penelitian. Song Jinmin menjentikan abu rokoknya dan berkata, sebagian besar organisasi di pulau ini, termasuk kami, menghadapi masalah yang sangat pelik kurangnya kemampuan riset. Sekalipun kami mendapatkan sesuatu dari pulau ini, kami tidak dapat memanfaatkannya secara efektif. Lin Yi tidak berbicara tetapi merenung dalam diam. Berbagai masyarakat di pulau itu secara umum dapat dibagi menjadi 3 kategori. Kelompok terbesar terdiri dari kaum oportunis. Jika mereka cukup beruntung menemukan harta karun di pulau itu, mereka akan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjualnya kepada orang lain, dan keuntungannya akan sangat besar. Sisanya adalah tim dari berbagai negara. Mereka bertujuan untuk melayani kepentingan negaranya dan akan melakukan yang terbaik dalam penelitian begitu mereka mendapatkan sesuatu, untuk memastikan kedudukan dan pengaruh internasional mereka. Kelompok terkecil, seperti organisasi poker, tidak bertindak demi keuntungan. Segala sesuatunya berdasar pada jiwa petualangan mereka. Namun kemajuan teknologi juga membawa peningkatan kekuatan. Jika Anda ingin maju dengan aman dan efektif, bantuan teknologi sangatlah diperlukan. Pilihan untuk bekerja sama dengan Brigade Garda Pusat sekarang sangat masuk akal. Ditambah lagi, ayah yang tidak dapat diandalkan dan hubungan Liang Xianghe membuat kerja sama di antara mereka tampak lebih alami karena mereka tidak saling mengganggu. Tidak ada pihak kuat yang menjadi ancaman bagi pihak lain, sebaliknya secara diam-diam menawarkan bantuan, jadi tidak ada alasan untuk tidak bekerja sama. Gantilah pakaian baru saat pergi, kata Lin Yi, dan bawalah buah-buahan saat di Roma. Apakah ada aturan seperti itu? Pergi ke supermarket, beli sekotak susu murni, dan beberapa pon apel atau jeruk, totalnya 100 yuan sudah cukup. Tapi jangan pergi dengan tangan kosong. Baiklah, aku mengerti. Ayo pergi, aku sudah ada rencana hari ini, ayo kita lakukan apapun yang kita bisa. Tidak bisa melakukan pedang harta karun besar karena cedera. Saya sedang berbicara tentang pemeriksaan. Setelah menyelesaikan urusan, Lin Yi mengajak Song Jinmin menemui Li Chuhan. Melihat Song Jinmin lagi, Li Chuhan merasa agak gelisah. Karena terbiasa sendirian, setiap kali bertemu teman-teman Lin Yi, dia menjadi gugup. Rasanya seperti bertemu orang tua. Bagaimana kesehatan paman dan bibi? Saat pemeriksaan, Li Chuhan berinisiatif bertanya. Mereka baik-baik saja, bibi yang kamu sebutkan masih bisa mengumpat. Li Chuhan agak tertegun, ini benar-benar berbeda dari kesannya terhadap Qin Yingyue. Dia hanya baik padamu, sebelum aku kembali, dia memarahiku sedikit. Bibi seharusnya tidak seperti itu. Itulah mengapa dia menyukaimu, karena kamu pandai bicara. Saat dia berbicara, Song Jinmin bergerak mendekati Li Chuhan dan berkata dengan lembut. Dia tampak sangat berharap kalian berdua punya anak, tapi keputusan ada di tangan kalian. Detak jantung Li Chuhan bertambah cepat karena gugup, benarkah? Kami sering mendengarnya membicarakan hal itu saat makan, jadi saya hanya menyampaikannya kepada Anda. Oh, aku tahu. Lin Yi menghabiskan sepanjang sore menemani Song Jinmin untuk pemeriksaan. Awalnya, Lin Yi tidak berencana membawa Li Chuhan,
tetapi keduanya rukun, jadi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimana? Seharusnya baik-baik saja, kan, kata Song Jinmin. Apa yang kukatakan padamu? Katanya kau agak lemah, dan kau tidak percaya. Laporan itu jelas-jelas menyatakannya, kata Lin Yi. Aku akan memberimu pil Rehmania 6 rasa nanti. Enyahlah, kau tak bisa diandalkan, hahaha. Song Jinmin mengambil laporan itu dan menyerahkannya kepada Li Chuan, lihatlah untukku. Li Chuan tersenyum dan berkata, masalah lemah badan itu tidak serius, istirahatlah sebentar saja, tidak perlu obat untuk saat ini. Yang terpenting adalah bayangan di paru-parumu. Cobalah untuk mengurangi merokok. Kemudian, Li Chuan melihat laporan lainnya dan berkata, tapi karena kamu mengalami cedera eksternal, jaga dirimu selama periode ini, makanlah lebih banyak makanan yang dapat meningkatkan qi dan darahmu. Aku akan membelikannya untukmu nanti. Enggak, kalau ibu tahu aku pakai uangmu, ibu bakal gali kuburan keluarga kita. Aku sendiri yang beli. Baiklah, berhentilah berusaha untuk disukainya, dia tidak akan menjelek-jelekkanku di depan ibuku, tapi dia tetap akan memarahimu bila perlu. Brengsek. Setelah pemeriksaan, ketiganya tidak pergi ke restoran luar tetapi pergi ke rumah Li Chuan. Mengikat celemek, Li Chuan sibuk di dapur. Suara sayur yang dipotong terdengar merdu ketimbang mengganggu bagi mereka berdua. Kehangatan kehidupan manusia membawa kedamaian di hati orang biasa. Dalam kehidupan yang sibuk, memiliki tempat untuk beristirahat adalah hal yang dirindukan setiap orang. Merokok di dekat jendela, Song Jinmin menatap Li Chuan di dapur dan berkata, tidak heran ibumu menyukainya, itu masuk akal. Lin Yi tersenyum tanpa berbicara. Dengan karakter Li Chuan, jika ada yang tidak menyukainya, masalahnya pasti ada pada orang tersebut. Keduanya berbalik, merokok dengan santai, sambil memperhatikan banyaknya lampu di luar. Meskipun kehidupan awal Song Jinmin penuh dengan kebebasan tanpa beban. Namun jika di antara berjuta cahaya, ada satu yang menantinya, siapakah yang ingin menjelajah dunia tanpa tujuan? Kamu berusia 40 tahun ini, kan? Mengejutkan bahwa kamu ingat usiaku, mengingat aku sudah menyelamatkanmu berkali-kali. Bukan itu yang aku ingat, tapi tertulis di laporan pemeriksaan. Pernahkah kamu berpikir tentang pernikahan dan punya anak? Song Jinmin berasap tertiup angin, tampak sedikit melankolis. Belum mendapat kesempatan, atau bertemu orang yang tepat. Maukah aku mengenalkan seseorang padamu? Song Jinmin melirik Lin Yi, siapa? Putri sulung keluarga Li, Li Yongjin. Kalian berdua berasal dari negara yang sama, mau mempertimbangkan. Aku hampir lupa bahasa Koreaku, kata Song Jinmin. Dan wanita itu, aku pernah berinteraksi dengannya sebelumnya, tidak mudah untuk dihadapi, jadi aku akan melewatkannya. Tapi lingkungan ini cukup mengesankan. Apa maksudmu? Lihatlah wanita di jendela seberang, sosok dan penampilannya pantas mendapatkan nilai 95, kata Song Jinmin. Dan di seberangnya, ada yang di lantai 17, lumayan juga, penuh pesona. Mengikuti tatapan Song Jinmin, Lin Yi menoleh, lalu menghubungi nomor Yan Qi. Kemarilah, lambaikan tangan ke jendela, dan sapa. Lagu Jinmin. Melihat Yan Qi berdiri di dekat jendela dan melambaikan tangan, Song Jinmin benar-benar bingung. Astaga! Anda benar-benar punya cara dalam melakukan sesuatu. Setelah menutup telepon Yan Qi, Lin Yi menghubungi nomor Wang Ying. Kemarilah, lambaikan tangan, dan sapa. Sial, ini juga. Bab 3009. Membeli buah senilai 200 yuan. Kamu bermain lebih baik dari ayahmu. Menjadi tampan dan kaya, itu bukan salahku, kata Lin Yi. Di kota yang dingin ini, memberi mereka rumah, saya pikir saya orang baik. Jika kamu orang baik, maka ayahmu bisa dianggap orang suci. Ngomong-ngomong, setelah kamu pergi ke kota Jing, kamu tetap harus kembali. Lalu aku akan mengantarmu ke rumah mereka untuk makan. Makanannya lumayan enak. Enyahlah, jangan membuatku marah. Mereka berdua mengobrol omong kosong sebentar, dan kemudian mereka mendengar suara Li Chuan. Kamu bisa makan sekarang. Mereka kembali ke ruang makan, dan Li Chuan sendirian telah membuat 8 hidangan, bersama dengan 2 peti bir dan sebotol anggur putih. Bahkan bagi Lin Yi, ini adalah pertama kalinya dia melihat Li Chuan membuat pesta seperti itu. Berapa lama kamu akan tinggal kali ini? Tanya Lin Yi. Setelah bertemu Liang Xianghe, aku akan istirahat beberapa hari lalu kembali. Masih ada urusan penting yang harus diselesaikan, jawab Song Jinmin. Apa rencanamu untuk tempat yang baru ditemukan itu? Kami akan bertindak bersamamu dan orang-orang naga api. Yang lain tidak akan bisa membantu bahkan jika mereka pergi. Song Jinmin berkata. Tapi kita juga perlu istirahat, setidaknya sebulan. Lin Yi menyesap minumannya dan berkata.
Dari pengalaman Anda, dapatkah Anda menebak apa yang mungkin ada di sana? Area yang kita masuki sebenarnya bukan zona inti, tapi cukup dalam. Song Jinmin berpikir sejenak sambil merokok, lalu berkata, berdasarkan pengalaman kami, mungkin ada beberapa hal inti, atau setidaknya hal penting, tetapi apakah kami dapat memanfaatkannya bergantung pada kemampuan Anda. Lin Yi mengangguk diam-diam, teknologi akan membawa peningkatan kekuatan. Pada hakikat, ini adalah kompetisi pengembangan kemampuan. Namun jika bicara teknologi Pulau Tilia, teknologi saat ini tidak berdaya. Apakah dapat dipecahkan atau kapan, masih belum pasti. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Silakan, kata Song Jinmin sambil menyesap minumannya. Kamu masih ingat Kid, kan? Aku sudah menceritakannya padamu tadi sore. Bagaimana dengan dia? Saya perhatikan ketika dia berkelahi dengan orang lain, otot-ototnya bisa menonjol. Ada apa dengan itu? Kamu sedang membicarakan ini. Song Jinmin mengangkat lengan kanannya, dan Lin Yi melihat bahwa kaos yang awalnya longgar langsung menjadi ketat, dengan otot-otot yang menonjol mengisinya. Transformasi ini mengejutkan Li Chuan. Di matanya, itu menentang sains. Ini hanya tentang negara bagian ini. Ini adalah kemampuan untuk memobilisasi kelompok otot, kata Song Jinmin. Anda melihat orang-orang yang berbinaraga, mereka sering terlihat biasa saja, tetapi saat berkompetisi, mereka dapat menggerakkan semua otot mereka. Jadi prinsipnya sama. Meski begitu, pasti ada beberapa perbedaan, kata Song Jinmin. Kualitas fisik kami berbeda dari yang lain, dan kemampuan mobilisasi kami lebih kuat. Sambil mematikan puntung rokoknya, Song Jinmin melanjutkan. Seperti saat kau bertarung, kau seharusnya bisa memfokuskan seluruh kekuatanmu ke tinjumu, kan? Saya bisa. Idenya hampir sama, hanya saja kendaliku lebih kuat, aku bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan dan mencapai efek yang lebih baik. Song Jinmin berkata, tapi ini juga tergantung bakat. Umumnya, hal ini baru bisa tercapai jika kita sudah mencapai level A, tapi untuk kasusmu, mungkin level B sudah cukup. Mendengarmu mengatakan itu, aku tiba-tiba merasa sedikit sombong. Tapi aku dengar dari ayahmu bahwa Liang Xianghe menguasai kemampuan ini saat dia masih di tingkat C. Sial, benar-benar sekuat itu. Tentu saja, kata Song Jinmin. Separuh pengaruh Brigade Garda Pusat di seluruh dunia dibawa oleh Liang Xianghe, sosok yang sangat mengesankan. Kalau begitu, lebih baik kamu membeli lebih banyak barang besok, yang nilainya $200. Song Jinmin menghisap rokoknya, oke. Karena Li Chuan ada di sana, mereka berdua menjaga percakapan tetap terselubung, menghindari topik yang berlebihan. Setelah mengobrol sebentar tentang pulau itu, mereka beralih ke topik yang lebih umum. Mereka bahkan melakukan obrolan video dengan Qin Yingyue untuk sementara waktu. Namun Lin Yi pulang ke rumah malam itu, sementara Song Jinmin diatur untuk tinggal di pemandian. Keesokan paginya, Lin Yi pergi ke bandara untuk mengantarnya ke kota Jing dengan menaiki jet pribadinya. Keesokan harinya, Lin Yi sibuk dengan urusan lembaga penelitian. Selain ketiga wanita dari kelompok 1, yang lain juga datang ke Zonghai untuk terlibat dalam pembangunan fasilitas penelitian baru. Lokasi bukan masalah, selama ada uang, tidak ada yang tidak mungkin. Lin Yi membeli sebuah taman kanak-kanak tepat di seberang jalan dari pusat penelitian chip untuk mengubahnya menjadi fasilitas penelitian baru. Namun masalah terbesarnya adalah memilih personel. Karena orang-orang yang cakap sudah banyak direkrut. Satu-satunya solusi yang layak adalah merekrut sarjana Tionghoa perantauan. Mengenai hal lainnya, Lin Yi tidak terlalu khawatir. Sekalipun ketahuan oleh Garda Pusat, melakukan hal-hal ini secara diam-diam bukanlah masalah besar. Paling banter itu melibatkan saham atau kepemilikan, dan dia pun mempertimbangkannya. Namun selama fase penelitian, kerahasiaan harus dijaga seteliti mungkin. Begitu terungkap, hal itu akan menarik perhatian global. Itu adalah sesuatu yang harus diwaspadai. Hari yang sibuk itu berakhir, dan Lin Yi menghabiskan sisa waktunya bersama Ji Qingyan dan anak itu. Dan setelah makan malam, setelah mereka membujuk anak itu untuk tidur, mereka bekerja keras untuk anak kedua hingga tengah malam. Meskipun anak kedua tidak diperlukan saat ini, latihan yang diperlukan adalah suatu keharusan. Keesokan paginya, Lin Yi merasa segar kembali, pergi bekerja untuk latihan rutin. Bagi Lin Yi, hal itu mudah dikelola, tanpa kesulitan apapun, bahkan tidak mencapai level pemanasan. Di mana Chunyu? Tanya Lin Yi saat makan siang. Dia akan menikah lusa dan mengambil cuti, kata Ding Fei. Jangan lupakan masalah mobil itu, kita semua harus pergi, sudah menyelesaikannya dengan pemimpin. Jangan khawatir, aku ingat, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Sambil berdeham, Ding Fei berkata, Chunyu juga bilang untuk membawa anggota keluarga, yang bisa datang silakan datang, biar meriah.
Tidak masalah. Semua orang setuju dengan gembira, dan mulai mendiskusikan persiapan pernikahan karena rekan kerja harus datang lebih awal untuk mendukung. Malam itu, Lin Yi tidak tinggal di markas pasukan, dengan adanya Ma Xiangqiang yang mengawasi, tidak ada seorang pun yang bergosip. Setelah pergi, Lin Yi pergi ke bandara, siap menjemput Song Jinmin. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, dia melihat Song Jinmin yang berpakaian lusuh keluar dari terminal. Bagaimana? Bagaimana rasanya bertemu Liang Xianghe sendirian? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Kau tak tahu malu bertanya. Song Jinmin mengumpat dan berkata, saya membawa barang senilai $200, dan hampir diusir oleh Liang Xianghe. Bab 3010. Apa yang disebut potensi? Orang tua itu mungkin sudah tua, rusak karena uang. Jangan terlalu serius. Lin Yi tertawa terbahak-bahak lalu menyambut Jeffrey ke dalam mobil. Keduanya tidak pergi ke tempat lain, mereka menemukan sebuah kedai mie, memesan 2 mangkuk mie rebus, masing-masing sebotol bir, dan beberapa siung bawang putih. Bagaimana diskusinya? Ayahmu sudah berbicara dengannya di telepon sebelumnya, tidak ada masalah dengan arah yang lebih luas, kata Jeffrey. Dia khawatir mungkin ada masalah, mungkin bahaya seperti jebakan. Jeffrey mengeluarkan ponselnya, menemukan beberapa foto, dan menggesernya di depan Lin Yi. Lihat ini, ayahmu mengirim ini padaku kemarin. Sambil memegang telepon, tangan Lin Yi bergetar. Foto-foto itu tampaknya menggambarkan sebuah jalan kecil menuju ke bawah tanah. Diterangi oleh 2 lampu sorot, jalan setapak itu tampak panjangnya sekitar 20 meter, dan masih banyak lagi yang tidak sepenuhnya tertangkap dalam foto. Namun yang mengejutkan Lin Yi adalah lantai jalan setapak itu, penuh dengan tulang-tulang berserakan dan berdempetan. Namun, setelah mencarinya beberapa detik, Lin Yi menyadari bahwa meskipun ada tulang manusia, tulang-tulang itu sudah sangat lapuk. Sebagian besar tulang yang tersisa tampaknya merupakan sisa-sisa hewan. Sangat mendebarkan, bukan? Apakah lukanya sudah diperiksa? Jeffrey menyimpan teleponnya, menggelengkan kepalanya, dan berkata, tidak ada luka luar yang terlihat, dan sepertinya juga tidak ada keracunan. Kami belum tahu detailnya, tapi sampelnya akan segera dikirim. Hasil yang bisa didapat akan bergantung pada Brigade Garda Pusat Anda. Bukan pertanda baik, kata Lin Yi sambil menggigit mie. Jika kita benar-benar harus masuk, saya khawatir kita akan sangat tidak berdaya. Kami juga mempertimbangkan hal itu, jadi tidak ada yang terburu-buru. Selain menyusun kembali formasi, kami juga mencoba mencari tahu hal-hal ini. Lin Yi mengangguk halus dan berkata, kamu mau pergi kemana setelah ini? Mungkin Timur Tengah, karena semua orang ada di sana. Apakah semua orang mengundurkan diri? Menyelesaikan gigitan terakhir mie-nya, Jeffrey mendecakkan bibirnya dan berkata, meninggalkan beberapa orang di pulau untuk mengawasi keadaan, tetapi dengan kedalaman yang kami miliki, organisasi rata-rata tidak dapat menjangkau ke sana. Jangan lupakan Mamen dan Anglo. Sekalipun mereka kuat, mereka tetap manusia. Tidak semua orang bisa menandingi kecepatan kita, kata Jeffrey. Jangan meremehkan ayahmu, dia lebih hebat dari yang kamu kira. Dia biasa saja, tapi menurutku kamu lebih mengesankan. Jeffrey menyalakan sebatang rokok, mengembuskan asap tebal, kau pasti sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kelompok kami semuanya ada di Zonghai. Jangan pikirkan itu, aku sudah memesan tiket pesawatku, berangkat malam ini. 3 wanita, pinggang ramping dan kaki panjang. Ini tidak ada hubungannya dengan gender, ada urusan penting yang harus diselesaikan. 2 dengan ukuran Cup D. Kolaborasi akan segera dimulai, ini tanggung jawab saya. Lin Yi memberi isyarat untuk meminta tagihan dan pergi, menarik Jeffrey ke tepi pantai tempat mereka awalnya berlatih. Tim sudah ada di sana menunggu. Saat melihat Jeffrey, tim tampak sedikit tegang. Dalam arsip Brigade Garda Pusat, informasi mengenai pria ini setebal 1 cm penuh. Petarung terbaik Lin Jingzhan. Tak terkalahkan di bawah kelas S. Seorang penggemar setia pedang harta karun besar. Saat ini, dengan adanya orang seperti ini di hadapan mereka, mengaku tidak gugup adalah hal yang mustahil. Seluruh kelompok kita ada di sini, beberapa hari ini ada di tangan kalian. Saya akan melakukan yang terbaik. Sambil memegang rokok, Jeffrey cepat mengikuti irama. Namun, cara latihannya benar-benar berbeda dengan Lin Yi, tanpa sistem apapun, lebih berfokus pada pembinaan individu. Selama proses ini, Lin Yi menyadari keterampilan bertarung Jeffrey jauh lebih halus daripada miliknya. Banyak situasi di mana ia berpikir suatu gerakan tidak dapat dilakukan, Jeffrey dengan tepat mengeksekusinya. Meskipun Lin Yi menguasai keterampilan bertarung kelas C, masih ada kesenjangan yang cukup besar. Setelah menghitung dalam hati, jika dia bertarung melawan Jeffrey, dia memperkirakan dia tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan. Selain itu, ada juga teknik untuk mengerahkan kekuatan.
Ini bukan hanya untuk dipelajari tim, tetapi juga sesuatu yang perlu dipelajari Lin Yi. Setelah matahari terbit, Lin Yi pergi, tetapi latihan tim tetap berlanjut. Mengenai bagaimana melanjutkannya, terserah Jeffrey untuk mengaturnya. Setelah kembali ke rumah, Lin Yi tidur siang. Setelah bangun, Lin Yi melihat pesan di ponselnya dari Su Chunyu, mengingatkannya lagi tentang waktu dan lokasi pernikahan. Lin Yi menelepon Zhou Haitao, manajer lintasan balap, melalui teleponnya. Memintanya menyiapkan beberapa mobil agar dapat menghadiri pesta pernikahan tepat waktu. Setelah menerima isyarat oke, Lin Yi bangkit untuk mandi. Ji Qingyan ada di lantai bawah, bermain dengan anak itu, tetapi dari ekspresinya yang tak berdaya, dia tampak sudah gila. Ada cara untuk mengembalikannya. Dia membuatku gila. Bagaimana kalau mengirimnya ke rumah ibuku? Banyak anak seusianya di panti asuhan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Cepat, cepat, suruh dia pergi agar aku bisa merasa tenang. Ji Qingyan menjatuhkan diri ke lantai, berbaring telungkup dengan pose tertentu. Aku akan pergi ke pesta pernikahan besok, kamu ikut. Bukan dengan penampilanku, aku hanya akan mempermalukanmu. Apa masalahnya? Bahkan jika kamu keluar seperti ini, kamu tetap akan lebih cemerlang dari yang lain. Aku tidak bisa. Aku tidak bisa keluar sekarang, lebih baik tinggal di rumah bersama anak itu. Ji Qingyan berkata, kamu pakai baju apa besok? Aku akan carikan untukmu. Tidak perlu, aku akan mencarinya sendiri, itu bukan masalah besar. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot. Setelah makan sederhana, Lin Yi mengambil alih tugas mengasuh anak. Selama waktu ini, Ji Qingyan pergi tidur siang, dan bangun hanya untuk menggantikan Lin Yi. Setelah keluar, Lin Yi mengambil koster, meminta pihak hotel menyiapkan makanan, dan berkendara ke pantai. Setibanya di sana, Lin Yi mendapati tim itu berlatih dengan penuh semangat, mata mereka menunjukkan niat membunuh yang lebih besar, melebihi ekspektasinya. Saudara Lin. Melihat Lin Yi tiba, Luoqi menyapanya terlebih dahulu, dan pelatihan pun terhenti. Makanlah, kita akan berlatih lagi nanti. Baiklah. Meskipun mereka semua adalah anak dari keluarga kaya, setelah berlatih keras sehari semalam, makan pun tidak menunjukkan keanggunan. Berikan evaluasi, bagaimana level mereka. Sedikit kurang, tapi wawasan mereka bagus, mereka semua punya potensi besar untuk berkembang, kata Jeffrey. Dengan kecepatan ini, begitu mereka semua mencapai kelas C, mereka akan membentuk pasukan tempur yang cukup besar, yang mampu memisahkan diri dari 4 kelompok brigade pengawal pusat dan beroperasi secara mandiri. Saya merasa sangat puas dengan komentar Anda. Terutama kedua wanita itu. Jeffrey menunjuk Xiao Bing dan Luoqi dan berkata, potensi mereka sangat luar biasa. Kamu bercanda, kok aku tidak melihatnya? Menunjukkan kamu masih muda, kata Jeffrey. Paling lama 2 tahun, mereka pasti mencapai F. Lin Yi. Sial. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.